Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Kami di Berndo TVRI Bengkulu tentunya dengan tema kita mengenai penanganan sampah dan juga limbah Kota Bengkulu bersama dengan narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Ridwan selaku Kadis Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan juga ada Bang Ali Akbar selaku Ketua Kanopi Hijau tentunya. Nah, kita kembali ke Bang Ali dulu sebelum beralih ke Pak Ridwan tentunya. Kita kembali ke tema nih Bang mengenai penanganan sampah dan juga limbah Kota Bengkulu. Nah, untuk dari Bang Ali Akbar sendiri nih, menurut dari Bang Ali sendiri kalau yang namanya penanganan sampah ini baiknya untuk di Kota Bengkulu seperti apa? Apakah dipisah-pisahkan seperti yang orang bilang, seperti di negara maju, ada sampah organik, ada sampah non-organik, ada sampah plastik, ada sampah rumah tangga dan sebagainya, atau seperti apa? Agar mungkin masyarakat Bengkulu ini itu bisa tahu tentunya, bisa paham dengan menangani permasalahan sampah ini sendiri. Ya, prinsip itu sebenarnya sudah mulai disadari ya, pemilihan sampah itu. Problemnya kan di ujung sebenarnya, ya kan? Di TPA, di apapun namanya lah, gitu kan. Karena tidak semua kita bilang, kalau bilang TPA kan tempat pembuangan akhir tuh, akhirlah semuanya ada di situ gitu. Jadi percuma tuh kalau misalnya di sini udah kita pilah-pilah kayak gitu, tetapi di sana di ujung dia jadi satu lagi. Itu kan satu problem gitu ya. Nah, ini yang harus kita lihat secara komprehensif, menyeluruh maksud saya gitu. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, muaranya mau kita jadikan apa? Kayak begitu dia kan. Kalau dia bilang, oh sampah basah, nanti dipisahkan ya, ada kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah. Disiapkan instrumennya. Dan untuk apa barang ini? Kan? Oh, ini akan ada kerjasama dengan pihak ketiga yang lain, misalnya kayak gitu. Sampah kering yang masih bisa dipakai, misalnya kayak gitu ya. Ada sampah kering yang nggak bisa dipakai lagi. Nah, ini mau diapakan gitu. Sepanjang dia tidak punya visi di ujungnya, maka ini akan terus berulang-ulang gitu. Betul. Akan terjadi penumpukan juga ya? Dari zaman batu dulu orang 3R, 5R itu tuh main terus tuh, nggak berubah-ubah kan. Konsep itu nggak berhenti-berhenti kayak gitu kan. Pilahlah sampah, bikin sampah sedikit semungkin kayak gitu. Itu kan dari zaman batu dulu jargon itu secara terus-menerus. Tetapi kenapa dia tidak pernah jadi di kita, di Indonesia gitu? Karena di ujungnya nggak kelihatan. Di ujungnya nggak kelihatan. Di akhirnya yang tidak tahu nggak kelihatan. Konsepnya seperti apa ya. Nah, ini yang membedakan kita dengan beberapa negara yang lain. Justru kalau kita mau melihat pengelolaan sampah di negara lain, kita harus lihat yang bagus dong, misalnya kan. Jangan kita berkacamata dengan negara yang berantakannya sama kayak kita gitu kan. Itu nggak belajar namanya kan kayak gitu. Soal kendaraan misalnya kita bisa belajar, Belanda bagus sekali gitu kan. Karena mereka udah diambil tuh, ditaruh tuh langsung dicuci. Mereka punya bak sendiri kayak gitu loh. Sampah keringnya ada, sampah basahnya ada dalam satu kendaraan, proses pencuciannya juga ada di situ. Itu tuh rapi sekali gitu. Saya berani bilang kayak gitu karena saya pernah ke sana dan ngelihat secara langsung. Gitu. Dan bahkan ada mesin yang kalau plastik dijadikan uang ya langsung kan? Ditarik. Nah, penjualan itu. Secara programatik dalam skala laboratorium, Indonesia ini kenyang. Skalanya laboratorium. Bikin kompos skala laboratorium tapi kenyang kita gitu. Dinas Lingkungan Hidup bikin, ini bikin, LSM bikin, semuanya bikin ya kan tuh. Tapi dia tidak operasional. Selesai proyeknya, selesai. Dia nggak massal. Kenapa dia tidak massal? Karena orang tidak mendapatkan advantage, orang tidak mendapatkan keuntungan. Jadi rakyat ini hanya ini sampah yang harus dibuang kayak gitu loh. Nah, dia bilang harusnya gitu dari skala laboratorium. Kalau saya bilang skala laboratorium itu artinya diuji coba ya. Setelah dia selesai di proses uji coba, maka dia harus dilakukan secara massal seperti kata Pak Ridwan bilang tadi. Nah, pekerjaan secara massal ini itu tuh negara harus turun. Baik. Gak bisa kalau dia ngandalkan kelurahan apa nih, kelurahan Muara II kalian bikin, nggak mungkin mampu mereka. Mampu pun mereka nggak mau. Ini satu masalah gitu. Jadi konsep awalnya
sudah partisipatif, udah benar dengan perdanya gitu. Model kelolanya sudah mulai disampaikan, tuh diterjemahkan, proses retribusi itu adalah konsep pelayanan, sudah diterjemahkan kayak gitu. Tinggal bagaimana muaranya akhirnya mau kita Oke, apakan. baik. Gitu. Kita ke Pak Ridwan nih. Nah, seperti yang dibilang sama Bang Ali tentunya, Bang Ali Akbar. Nah, akhirnya dari TPA ini sendiri, apakah numpuk yang telah dilakukan sampah tersebut atau seperti apa Pak untuk di tempat pembuangan akhir di Bengkulu ini? Ya. Tapi sebelum saya jawab itu, saya menjawab yang sisi silakan. tadi ya, masalah ada sampah bangunan tadi. Iya. Itu kenapa nggak diangkut begitu? Ini SOP. Oh, terkait Ada dengan SOP pengangkutan sampah yang bisa dibuang ke TPA. Itu SOP itu berlaku seluruh Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sampah yang bisa dibuang ke TPA itu adalah sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga. Jadi sampah bangunan tidak. Kenapa sampah bangunan tidak? Ya kan? Itu sampah bangunan itu tidak bisa merusak lingkungan. Dia bisa dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya ada lahan ya tanah jurang dikit bisa ditimbun di situ, atau tanah becek bisa ditimbun situ. Itu tidak merusak lingkungan. Tapi kalau sampah-sampah yang ini tadi, yang sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga itu merusak lingkungan. Itu yang dikawal oleh pemerintah, itu yang diangkut ke TPA. Nah, itu SOP. Itu jadi tidak bisa kita mengangkut semuanya itu. Ya, memang udah protapnya seperti itu SOP-nya. Nah, untuk menjawab seperti itu, saya bukan membela diri begitu. Bukan membela diri nanti mengambilkan masyarakat, itu salah. Kita dulu sudah mencoba. Kita mencoba memilahkan sampah. Dan pemerintah sudah mensosialisasikannya, menyiapkan tong sampah, ada yang 3 warna, ada yang 5 warna, begitu kan. Nah, sudah itu kita juga pengadaan mobil, ada mobil kita yang ada gambar dulu, sudah itu ada yang tutup baknya yang manjang begitu, itu ada berkotak-kotak begitu. Pengadaan dulu. Kita berusahakan begitu, karena kita mau beralih dari open dumping mau sanitary landfill. Karena syarat untuk menjadi adipura itu ketika suatu daerah pengolahan TPA-nya adalah sanitary landfill. Tidak boleh open dumping. Nah, maka itu kita Kota Bengkulu tidak bisa mengikutkan gitu. Nah, tapi sanitary landfill yang sebenarnya jangan akal-akalan. Nah, akal-akalan banyak. Kalau daerah tingkat 2, kalau saya itu masa akal-akalan saya bilang. Sanitary landfill-nya. Tapi sanitary sebenarnya maksudnya. Nah, tetapi tidak semua masyarakat yang memilah-milahkan sampah itu. Nah, ketika dimasukkan, lah ada lagi. Nah, ketika misalnya itu sudah bisa, kalau memang udah terpilahkan, itu sampah basah misalnya, sampah organik, itu tuh udah nggak enak. Sampah itu tinggal dorong aja. Dan pembusukannya lebih cepat gitu. Nyatanya tidak bercampur. Nah, sehingga ketika ini sampah ini bercampur, maka itulah Kota Bengkulu tidak mengarah kepada sanitary landfill. Open dumping. Kita tumpukkan aja begitu, biarkan aja. Di TPA kita tuh nyumpuk gitu aja. Nah, kalau di daerah lain, kabupaten lain sepertinya, akal-akalan tadi. Tanahnya jurang, ditumpukkan situ. Ini sampah ini masih sampah plastik, sampah organik, sampah apa campur semua. Ditimbun lah di situ. Itu sebenarnya merusak lingkungan. Sampah plastik itu tidak akan rusak begitu. Sampai ratusan tahun tidak akan dia melebur. Nah, sehingga nanti ngepres tanahnya. Nah, itu akal-akalan sanitary landfill-nya. Nah, yang sebenarnya sanitary landfill, sampah organik itu yang ditimbun, dia akan busuk. Nah, itu tidak. Nah, kembalinya, kenapa kami tidak ke situ? Mengolah sampah ini kosnya mahal. Jakarta saja masih open dumping kok. APBD-nya besar. Tengok Bantar Gebang tuh udah gunung. Iya kan? Sekarang kualan lagi. Yogyakarta kalau kita media sekarang. Itu Jakarta udah penuh dengan sampah. Ya karena sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Sampah ini akan selesai. Maka tuh tugas kami tidak selesai. Ini hari kami bersihkan, 2 jam lagi ada lagi. Nggak mungkin kami ngulang lagi situ. Biaya kosnya gimana? Sedangkan mobil kami ada trayeknya. Dan trayek itu dibatasi BBM-nya. Pakai uji petik. Nggak bisa pakai rembes. Itu diperiksa oleh BPK. Oh nggak bisa Pak. Kalau begitu nanti minyak saya nak udul aja Bapak bisa pakai katanya. Nah, pakai trayek. Jadi 1 hari ya sekedar 1 lewat itu aja. Kecuali pasar.
pasar itu kita SK kan 2. 2 kali pengangkutan. 2 kali pengangkutan karena pasar itu hidupnya dua kali. Ada pasar malam seperti Panorama. Mulai jam 5 sudah banyak orang jualan di toko itu. Nah, nanti subuh itu kami angkut supaya sampah itu bersih ketika toko buka. Nah, kan begitu. Nah, udah tuh ada pedagang yang mulai dari pagi jualan, mulai jam 6 sampai jam 5, jam setengah 6. Ya. Nah, habis maghrib kami angkut lagi sampah itu. Jadi ada 2 tahap. Kalau yang itu misalnya bertokuan tuh ya mulai jam setengah 6 ya tunggu giliran dia. Sampainya kapan. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali. Oke, sebelum dilanjutkan kita jeda iklan dulu, Pak. Ya, boleh siap. Baik, pemirsa tetap bersama kami di Bendo TVRI Bengkulu.